Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatik dengan topik perut mules, sembelit, BAB tidak lancar karena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah perut mules, sembelit ya, BAB tidak lancar. Ini juga bagian daripada sensasi asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis seperti yang pernah saya alami. Dan untuk itu saya sharingkan hal ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang masih mengeluhkan dalam hal ini ya, yang BAB-nya tidak lancar, BAB-nya keras, kemudian masih sering mules ya, kadang juga sembelit dan seterusnya ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk mengatasinya, dan mudah-mudahan teman-teman semua menjadi cepat membaik ya, akhirnya menjadi sembuh total. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, langsung saja ya kepada pokok permasalahan kita, yaitu sensasi asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, khususnya pada sensasi kita yang sering masih merasakan perut mules ya, sembelit, kemudian BAB-nya tidak lancar ya. Nah, ini perlu kita atasi ya dengan cara kita sendiri, terutama ya cara kita sendiri, tentunya melalui kegiatan-kegiatan kita harian ya, agar kita menjadi cepat membaik ya, dan pada akhirnya kita bisa menjadi sembuh total. Nah teman-teman semua, nah untuk itu maka yang perlu kita pahami ketika kita mengalami hal-hal seperti itu memang kita harus istilahnya mencermati diri kita sendiri ya, yaitu yang pertama tentang sebabnya, kemudian sehingga yang kedua nanti kita bisa menentukan alternatif solusinya ya, itu seperti itu. Nah yang pertama langsung saja ya untuk menyingkat durasi yaitu ketika kita mengalami sensasi perut itu sering mules ya, sering mules, ini karena gangguan yang kita alami ya, karena asam lambung kita masih sering meningkat, mungkin juga masih sering terjadi GERD ya, termasuk kecemasan kita juga masih tinggi, anxiety disordernya, termasuk pikiran kita juga kadang masih sering negatif, sehingga psikosomatiknya juga masih melekat. Nah itu memang pada saat seperti itu ya, itu kita sering mengalami gangguan-gangguan khususnya di seputar perut ya, yang kadang mules, yang kadang sembelit, yang kadang BAB tidak lancar. Sebenarnya ini hal yang wajar ketika kita sudah paham dengan latar belakang kita sendiri ya, karena apapun yang kita alami ya, itu sebenarnya juga hasil daripada ini
amal dan perbuatan kita sendiri, artinya sebabnya juga dari diri kita sendiri, sehingga nanti untuk mengatasinya itu juga oleh diri kita sendiri, karena yang mengalami juga diri kita sendiri. Jadi orang lain ya di luar diri kita itu hanya membantu, memberikan petunjuk lah, memberikan petunjuk, memberikan pencerahan, memberikan motivasi yang ketika itu kita adopsi ya, ketika kita istilahnya terapkan, itu biasanya akan membantu menjadi lebih cepat cara mengatasinya ya. Tetapi tanpa kita istilahnya mendengar dari luar diri kita ya, kadang sedangkan kemampuan kita juga kadang terbatas kita sebagai manusia ya. Nah itu kadang menjadi agak lama ya. Maka dari itu buat ya kita semua yang mengalami gangguan ini ya, kita harus bersikap terbuka ya, artinya jangan menutup diri ya, jangan menutup diri, sehingga kadang kita banyak mendapatkan informasi-informasi yang sebetulnya itu membantu diri kita, itu seperti itu. Jadi jangan istilahnya selalu menolak ya, jangan menolak, tapi dalam bentuk apapun kita usahakan bisa menerima ya, bisa menerima, kita pertimbangkan, kalau memang itu baik kita terapkan. Nah disitulah kita mulai bisa menerapkan termasuk metode-metode ya, kemudian mungkin tip-tip yang diberikan orang lain, akhirnya kita menjadi membaik ya. Tetapi kalau kita terlalu idealisme dengan istilahnya ininya sendiri ya, prinsipnya sendiri, nah ini kadang agak susah ya. Karena apa? Karena bisa jadi karena idealismenya itulah yang membuat kita menjadi mengalami gangguan seperti ini ya, gangguan asam lambung, GTNC psikosomatik. Itu seperti itu teman-teman, yang perlu maksudnya kita renungkan ya. Jadi caranya memang kita harus menganalisa diri kita ya, memahami diri kita, akhirnya kita menemukan sebabnya, kemudian bisa menyimpulkan, kemudian kita bisa menerapkan solusinya, yaitu melalui merubah diri kita juga ya. Nah akhirnya kita menjadi berubah membaik. Itu seperti itu teman-teman. Nah kembali kepada topik ya, yang pertama tentang sensasi. Misalkan teman-teman masih sering merasakan mules ya, mules, perut kembung, perut tidak nyaman lah, itu seperti itu ya. Nah ini sebabnya itu biasanya karena ada makanan yang kontradiksi ya. Ini kalau dilihat dari segi secara fisiknya, makanan kontradiksi itu maksudnya makanan yang tidak cocok di lambung. Nah makanan-makanan yang tidak cocok di lambung itu ya biasanya seputar makanan-makanan pantangan lah. Ketika kita ini apa terlalu banyak terutama ya makan makanan pantangan, itu biasanya ya ujung-ujungnya perut kita merasa tidak nyaman sampai dengan kadang menjadi mules. Itu seperti itu. Nah selain itu, mules itu juga bisa disebabkan karena kita stres ya, stres kemudian dengan kecemasan yang tinggi ya, dengan perasaan takut ya, perasaan khawatir, perasaan was-was, itu ujung-ujungnya juga mules teman-teman ya. Itu sama seperti itu. Awalnya biasanya ketika kita mengalami cemas, mengalami ketakutan ya, secara mentalnya itu kadang kita pertama rasanya perutnya kembung dulu ya. Nah setelah kembung nanti ketika kita BAB itu biasanya mules ya, itu seperti itu. Nah itu karena disebabkan kita masih mengalami anxiety disorder. Ketika kita masih cemasnya melekat ya, memang sensasi ini ya seperti mules itu sering kita alami, itu seperti itu. Dan bisa juga karena tekanan pikiran ya. Jadi ketika pikiran kita ini sedang istilahnya tegang ya, banyak hal yang dipikirkan tetapi juga susah untuk dirilisnya ya, atau kita tidak mau merilisnya. Nah itu ya sama, ujung-ujungnya respon lambung itu menjadi negatif ya. Makanya ketika pikiran kita tegang, contohnya pada saat kita marah-marah ya, pada saat emosi sering naik, itu ujung-ujungnya sama ya, perut menjadi kembung, akhirnya mules. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu yang maksudnya harus kita cermati. Nah yang lebih penting lagi adalah solusinya. Ketika kita masih sering mengalami seperti itu ya, nah solusinya adalah pertama hindari makanan pantangan.
yang sering memicu makanan-makanan membuat kita menjadi mules ya, menjadi tidak nyaman ya, BAB menjadi lembek dan lain sebagainya. Nah, itu dicermati saja ya. Mungkin kita harus mengendalikan pedasnya, mungkin kita harus mengendalikan makanan asam-asamnya, mungkin kita harus mengendalikan makanan yang berlemak tinggi, atau mungkin kita harus mengendalikan makanan yang alot-alot ya, yang berat-berat atau yang berminyak seperti bersantan, goreng-gorengan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita cermati teman-teman ya. Nah, kalau termasuk juga minuman ya, minuman juga kadang bisa membuat seperti itu. Nah, itu juga sama harus kita cermati. Nah, ketika sudah bisa seperti itu ya, tidak hanya dari faktor makanan saja ya, solusinya setelah makanan, intinya makanan pantangan kita kendalikan, kemudian stres juga kita kurangi ya. Ketika kita masih sering merasakan takut, cemas ya, belum punya keberanian, tidak percaya diri ya. Nah, itu harus dikembalikan dulu ya, kembalikan dulu dengan cara mungkin kita melalui afirmasi-afirmasi positif ya, melalui motivasi, mendengarkan motivasi-motivasi, akhirnya secara mental kita menjadi kuat kembali. Nah, ketika kita kuat kembali ya, biasanya itu akan menghilang sensasi mules-mules seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, solusinya itu bisa juga kalau itu dipicu dari ketegangan pikiran ya, maka kita harus tenangkan pikiran. Nah, tenangkan pikiran ini juga gampang-gampang susah ya, itu seperti itu. Nah, ini juga harus ini melalui beberapa tips lagi ya. Contohnya kita mungkin melakukan meditasi, kita mindfulness ya, kita contohnya ini olah nafas, itu semuanya akan membuat pikiran menjadi tenang, menjadi rileks ya. Itu seperti itu, termasuk mungkin upaya-upaya lain yang bersifat ritual ya, bersifat doa ya. Nah, itu juga sangat menentukan. Contohnya kita rajin berzikir ya. Nah, itu juga membuat pikiran menjadi tenang, menjadi rileks. Nah, ketika seperti itu, kalau memang sumbernya dari itu ya, biasanya perut menjadi nyaman, termasuk mules-mules juga akan berhenti ya, artinya akan normal kembali. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami sering mules itu, penjelasan dan solusinya adalah seperti itu yang saya terapkan ya. Dan alhamdulillah saya setiap ada sensasi ya yang hubungannya dengan perut itu sudah bisa mengatasi. Maka dari itu yaitu akhirnya menjadi sembuh, bahkan sembuhnya sembuh total ya, karena saya temukan sendiri lah istilahnya, saya temukan sendiri tentang kekurangan-kekurangan diri kita, tentang sebab-sebabnya, kemudian kita sudah mencoba ya menerapkan solusinya. Nah, akhirnya itu menjadi semacam kayak kesimpulan, berarti kalau ada seperti ini saya harus seperti ini, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang pertama ketika kita masih mengalami sensasi khususnya merasa mules teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ketika perut sering merasa sembelit ya, ketika sembelit ya, ini juga sama ya sensasi di perut, tapi penanganannya juga berbeda karena kadang sebabnya juga berbeda ya itu. Nah, sembelit ya ini biasanya disebabkan adanya gas atau sisa makanan ya yang akan keluar sebenarnya ya. Bisa juga sembelit pengaruh obat juga bisa juga ya. Selain adanya gas atau sisa makanan yang mau keluar, itu juga bisa pengaruh obat. Karena saya juga pernah ya ketika saya minum obat pereda nyeri ya, pereda nyeri. Nah, itu sering perut saya menjadi sembelit. Nah, itu artinya juga sembelit bisa juga dari pengaruh obat juga, itu seperti itu. Nah, maka solusinya bagaimana ketika seperti itu? Kan karena ada gas atau sisa makanan yang ingin keluar ya, mau keluar tapi agak susah keluarnya. Nah, sehingga rasanya sembelit karena muter-muter di dalam, itu seperti itu. Maka solusinya ya keluarkan gas ya, melalui buang angin ya, melalui buang angin dengan cara contohnya
minum air hangat ya. Kalau kita minumnya air hangat biasanya akan memicu kita mudah sendawa, mudah buang angin ya, sehingga sembelit itu juga akan menghilang ya. Atau secepatnya kita ke toilet ya. Ke toilet untuk ya BAB, mungkin kencing ya, itu juga akan mengurangi, nanti sembelit juga akan menghilang ketika kita sudah BAB ya, apalagi sudah keluar agak banyak itu biasanya sembelit menghilang ya. Nah juga kurangi obat yang sensitif, yang kalau sembelitnya memang disebabkan karena efek dari obatnya ya, itu harus kita cermati, berarti obat itu harus kita kendalikan, mungkin harus dikurangi dosisnya ya, atau mungkin kalau memang sudah membaik juga jangan ketergantungan makan obat terus. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus kita temukan sendiri teman-teman, dan saya yakin itu juga pasti bisa ya. Jadi yang penting kita pertama itu mencintai diri kita dulu lah, mencintai diri kita dulu, kemudian sayangi tubuh, kemudian respon bahasa tubuh ya. Jadi sensasi itu sebenarnya bahasa tubuh ya, yang mengisyaratkan kepada kita ya, sebagai alarmnya ya, bahwa menunjukkan kalau sedang tidak baik-baik saja. Nah kalau kita tahu ya, kemudian kita sikapi ya sudah, itu akan membaik, sebenarnya seperti itu. Cuma kadang kita nggak mau ribet mencermati, tetapi kita hanya mengejar obat saja. Nah itu kadang ya bisa jadi sembuh kalau memang itu gejalanya teratasi ya, tetapi kalau sebabnya juga kita timbulkan terus ya, kadang akan muncul kembali, itu seperti itu ya. Nah maka dari itu kita harus holistik ya, holistik kita itu harus memahami tentang tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, itu semuanya berkaitan teman-teman ya. Kalau kita paham itu ya, sebenarnya untuk sembuh dari gangguan ini ya, gangguan asam lambung, ketensiatif psikosomatik, itu mudah ya, itu seperti itu. Cuma memang semuanya butuh proses, jadi nggak ada hal-hal yang sifatnya instan. Jadi hal yang alami itu memang butuh proses, butuh pencermatan. Nah itu yang harus kita istilahnya menyadari dan bersabar di situ ya. Itu. Tapi pada akhirnya nanti teman-teman juga akan memahami semua, dan akhirnya akan membaik semua ya, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, ketika teman-teman mengalami sensasi contohnya BAB tidak lancar ya, kadang BAB mungkin agak keras ya, BAB cuma keluarnya sedikit, tetapi sebentar lagi nanti sudah ada rasa ingin BAB lagi, itu artinya tidak lancar ya. Nah ketika BAB tidak lancar itu biasanya kalau disebabkan secara fisik ya, itu karena kita contohnya masih kurang cairan, kurang minum ya, mungkin makannya kurang serat ya, contohnya sayur-sayuran, mungkin kurang buah ya, karena semuanya itu akan memperlancar ya, termasuk mungkin kita kurang gerak ya, atau olahraga ringannya ya itu kurang, itu juga akan kadang menjadi susah BAB-nya seperti itu. Apalagi dipicu juga dengan psikosomatik kita ya, itu dari pikiran kita itu juga bisa. Nah maka dari itu kita memang harus istilahnya sabar ya, sadar untuk memperbaiki diri lah, intinya seperti itu. Jadi kalau diri kita sedang mengalami sensasi, itu pokoknya diri kita sedang ada sedikit masalah yang harus diselesaikan, intinya seperti itu. Maka semuanya itu harus dirilis, itu seperti itu. Nah ketika masih BAB tidak lancar, maka solusinya ya pertama harus banyak minum, katakanlah banyak minum, cukupi minum ya minimal katakanlah sehari 8 gelas, ya udah kita penuhi saja, itu seperti itu. Nah kemudian perbanyak serat, contohnya kita banyak makan sayur ya, makan buah, nah itu penting juga ya, itu seperti itu. Kemudian kita juga sering berolahraga untuk menggerakkan tubuh ini ya, olahraga ringan-ringan saja, contohnya misalkan
hanya jalan kaki itu nggak apa-apa. Yang penting ukurannya kita sampai tubuh agak merasa hangat ya, merasa hangat, agak merasa berkeringat, itu biasanya akan membantu sirkulasi di dalam tubuh kita, termasuk metabolisme ya, termasuk BAB juga menjadi lancar. Itu seperti itu. Nah, itu kalau kita semuanya menerapkan ya pasti ya ini akan membaik. Nah, termasuk ketika kita masih sering mengalami semacam cemas ya, kemudian pikiran juga sering mengembara ke sana kemari. Nah, ini juga kita harus belajar merilekskan diri ya. Jadi sering-seringlah kita melakukan relaksasi, afirmasi positif, meditasi ya. Ini semuanya akan berakibat menjadi positif ya. Kita lebih mendekatkan diri ya. Nah, ini semuanya akan menyokong yang akhirnya nanti tahu-tahu ternyata kita sudah merasa nyaman ya, kita sudah merasa sembuh. Itu seperti itu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman yang katakanlah masih mengalami sensasi-sensasi ini, setelah kita sharing ya, mudah-mudahan bisa menerapkan dan akhirnya menjadi cepat membaik dan cepat sembuh, bahkan sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.